Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini menghitung luas permukaan gabungan 3 bangun ruang. Oke, soal yang akan kita bahas ini dia. Perhatikan, bangun ini adalah gabungan dari 3 bangun ruang, yaitu yang ini kerucut, ini tabung, dan yang ini yang paling bawah juga tabung. Agar lebih mudah dipahami, kita misalkan saja yang ini tabung 1, sementara yang ini tabung 2. Oke, selanjutnya perhatikan ukuran. Pertama, kerucut. Pada kerucut, 15 cm ini adalah panjang garis pelukis. Selanjutnya, jari-jari alas kerucut diketahui 7 cm. Berikutnya, tabung 1. Tabung 1, panjang jari-jarinya itu sama dengan panjang jari-jari alas kerucut, yaitu 7 cm. Kemudian, yang ini 10 cm. Ini adalah tinggi tabung 1. Oke? Oke, berikutnya tabung 2. Ukuran tabung 2, perhatikan. Ini 28 cm. Ini adalah diameter. Jika diameternya 28, maka panjang jari-jari itu setengah dari diameter, atau diameter dibagi 2. 28 dibagi 2 kita peroleh 14. Jadi panjang jari-jari tabung 2 yaitu 14 cm. Oke? Oke, berikutnya yang 20 cm ini. Ini adalah tinggi tabung 2. Oke? Nah, dari gambar ini kita akan tentukan berapa luas permukaan gabungannya. Oke, kita akan tentukan di bawah sini. Luas permukaan gabungan sama dengan, karena bangun ini dibentuk dari gabungan 3 bangun ruang, yaitu kerucut, tabung 1, dan tabung 2, maka rumus untuk menghitung luas permukaan gabungannya yaitu luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan kerucut ditambah luas permukaan tabung 1 ditambah luas permukaan tabung 2. Kemudian dikurang 2 dikali. Seharusnya dikali luas bagian yang berimpit. Coba perhatikan kembali gambarnya. Pada gabungan 3 bangun ruang ini terdapat 2 bagian yang berimpit. Yang pertama, yang ini. Bagian yang berimpit ini, kita misalkan ini luas bagian berimpit yang pertama. Nah, pada bagian ini alas kerucut itu berimpit dengan tutup tabung. Oke? Selanjutnya, perhatikan bagian berimpit yang kedua. Oke. Kita misalkan ini luas bagian berimpit yang kedua. Bagian berimpit ini merupakan alas tabung 1 itu berimpit dengan sebagian dari tutup tabung 2. Oke? Nah, karena terdapat 2 bagian yang berimpit, maka rumusnya di sini 2 dikali dalam kurung luas bagian berimpit yang pertama, kemudian ditambah luas bagian berimpit yang kedua, tutup kurung. Sama dengan, nah langkah berikutnya tinggal kita cari berapa luas permukaan kerucut, berapa luas permukaan tabung 1,
berapa luas permukaan tabung 2, berapa luas bagian berimpit yang pertama, dan berapa pula luas bagian berimpit yang kedua. Oke, pertama kita cari luas permukaan kerucut. Kita cari di atas ini. Luas permukaan kerucut sama dengan rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut yaitu Pi dikali R dikali dalam kurung S ditambah R. Sama dengan. Langkah berikutnya, kita tinggal masukkan nilai tiap variabel sesuai dengan yang diketahui pada gambar. Oke? Untuk R, ini panjangnya 7 cm. Untuk S, panjangnya 15 cm. Sementara untuk Pi, nilai Pi itu tergantung dari nilai R. Oke? Oke, sekarang kita masukkan nilainya satu persatu. Pertama, Pi. Nilai Pi ada dua. Yang pertama, 22/7. Yang kedua, 3,14. Nah, kita gunakan nilai Pi 22/7 jika panjang jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 3,14. Nah, alas kerucut ini panjang jari-jarinya itu 7 cm. 7 ini kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 22/7. Oke? Oke, selanjutnya dikali. Dikali R. Panjang R 7, maka di sini dikali 7. Kemudian dikali dalam kurung S ditambah R. S-nya 15, R-nya 7. Berarti 15 ditambah 7. Tutup kurung. Sama dengan. Oke, langkah berikutnya kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 15 ditambah 7, kita peroleh 22. Untuk yang di luar kurung, yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Maksudnya menyederhanakan perhitungan ya. Oke? Oke, perhatikan yang di luar kurung 22/7 dikali 7. Cara menyederhanakannya, yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Perhatikan, 7 yang ini habis dibagi 7 yang ini. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7, kita peroleh 1. Oke? Nah, sekarang nilainya yang ini kita pindahkan ke bawah. Ini 22 dikali 1. Kemudian dikali dalam kurung 15 ditambah 7. Ini kita peroleh 22. Berarti dikali 22. Oke? Oke, sama dengan 22 dikali 1 dikali 22. Kita peroleh hasil 484. Ini satuannya sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Oke? Oke, berikutnya kita cari luas permukaan tabung 1. Oke, kita cari di sini. Luas permukaan tabung 1 sama dengan rumus untuk menghitung luas permukaan tabung yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Karena ini tabung 1, maka R-nya ini R untuk tabung 1. T-nya juga adalah tinggi untuk tabung 1. Oke? Oke, sama dengan. Perhatikan tabung 1 yang ini. Panjang jari-jari tabung 1 yaitu 7 cm. Kemudian tinggi tabung 1 yaitu 10 cm. Nah, nilai ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke? Oke, pertama 2 ini tetap. Kemudian dikali Pi. Nilai Pi tergantung panjang jari-jari atau diameter. Sekali lagi, jika panjang jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 22/7.
Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Nah, karena panjang jari-jarinya 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Oke? Oke, selanjutnya dikali R. Nilai R-nya 7 berarti dikali 7. Kemudian dikali dalam kurung R ditambah T. Nilai R-nya 7, nilai T-nya 10 berarti 7 ditambah 10. Berarti dikali dalam kurung 7 ditambah 10, tutup kurung. Oke, sama dengan langkah berikutnya, 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 10. Langkah selanjutnya kita kerjakan yang di dalam kurung. 7 ditambah 10, kita peroleh 17. Sementara untuk yang di luar kurung, yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Maksudnya menyederhanakan perhitungan ya. Oke, cara menyederhanakannya, yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Perhatikan, 7 yang ini habis dibagi 7 yang ini. Maka kita bagi saja. 7 dibagi 7 kita peroleh 1. Oke, berikutnya kita pindahkan ke bawah. Ini 2 dikali 22 dikali 1 dikali 7 tambah 10 kita peroleh 17. Berarti dikali 17. Oke, sama dengan 2 dikali 22 dikali 1 dikali 17, kita peroleh hasil 748. Ini satuannya sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Bisa ya? Oke, luas permukaan tabung 1 sudah kita dapatkan. Berikutnya kita cari luas permukaan tabung 2. Oke, kita cari di atas ini. Luas permukaan tabung 2 sama dengan rumus untuk menghitung luas permukaan tabung yaitu 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Sama dengan. Oke, perhatikan. Untuk R dan T, ini adalah ukuran pada tabung 2. Oke? R-nya 14, T-nya 20. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke? Oke, 2 ini tetap dikali pi. Nilai pi sekali lagi ada 2. Yang pertama 22/7, yang kedua 3,14. Nah, kita gunakan nilai pi 22/7 jika panjang jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7. Tapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Nah, kali ini tabung 2 jari-jarinya 14. 14 ini kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Di sini pi-nya 22/7. Kemudian dikali R. Nilai R-nya ini 14, berarti dikali 14. Kemudian dikali dalam kurung R ditambah T. Nilai R-nya 14, nilai T-nya 20. Maka di bawah sini berarti dikali dalam kurung 14 ditambah 20, tutup kurung. Sama dengan. Oke, 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali dalam kurung 14 ditambah 20. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 14 ditambah 20 kita peroleh 34. Sementara untuk yang di luar kurung, yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Yang kakak maksud yaitu menyederhanakan perhitungan. Oke? Oke, cara menyederhanakannya, yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Perhatikan, 14 ini habis dibagi 7, maka kita bagi saja. 14 dibagi 7 kita peroleh 2. Nah, sekarang
nilai yang di atas ini kita pindahkan ke bawah. 2 ini tetap, dikali 22. Kemudian dikali 2. Selanjutnya dikali dalam kurung 14 ditambah 20. 14 ditambah 20 kita peroleh 34. Bisa ya? Oke, selanjutnya sama dengan 2 dikali 22 dikali 2 dikali 34. Kita peroleh hasil 2992. Ini satuannya sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Oke, luas permukaan tabung 2 sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita cari luas bagian berimpit yang pertama. Yang ini. Oke. Kita cari di sini. Luas bagian berimpit 1 sama dengan. Perhatikan bagian berimpit yang pertama. Yang ini. Ini bentuknya lingkaran. Lingkaran yang jari-jarinya 7 cm. Oke? Oke, jadi untuk mencari luas bagian berimpit 1 itu sama dengan kita mencari luas lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Oke, kita cari. Rumus untuk menghitung luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Sama dengan nilai Pi tergantung nilai R. Nilai R-nya 7, maka kita gunakan nilai Pi 22/7. Di sini 22/7. Kemudian dikali R kuadrat. Nilai R-nya 7 berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat langsung kita uraikan menjadi 7 dikali 7. Oke? Oke, sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Cara mengalikannya, 22 kita kalikan dengan 7. Kemudian kita kalikan lagi dengan 7 yang ini. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut kita bagi dengan 7 yang ini. Oke? Atau, agar perhitungannya jadi lebih mudah, ada baiknya yang bisa kita sederhanakan, Caranya, yang di atas kita bagi dengan yang di bawah. Perhatikan, 7 yang ini habis dibagi 7 yang ini, maka kita bagi saja. 7 dibagi 7 kita peroleh 1. Oke, sekarang kita pindahkan. Ini 22 dikali 1, kemudian dikali 7. Sama dengan 22 dikali 1 dikali 7 kita peroleh 154. Ini satuannya sentimeter kuadrat. Bisa ya? Oke, jadi kita peroleh luas bagian berimpit yang pertama yaitu 154 cm persegi. Oke, selanjutnya kita cari luas bagian berimpit yang kedua. Luas bagian berimpit yang kedua sama dengan, perhatikan luas bagian berimpit kedua, ini dia, bentuknya juga lingkaran. Ini adalah alas dari tabung 1. Alas tabung 1 itu sama ukurannya dengan tutup tabung 1, yaitu lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Jadi, tinggal kita cari saja luas lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Kita cari di sini. Rumus menghitung luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Sama dengan, perhatikan, panjang jari-jari bagian berimpit yang kedua yaitu 7 sama dengan panjang jari-jari bagian berimpit yang pertama yaitu 7. Karena panjang jari-jarinya sama, maka perhitungannya juga sama. Karena dia sama-sama lingkaran. Oke? Jadi perhitungannya tinggal kita salin yang di atas. Jadi, luas bagian berimpit yang kedua yaitu 154 cm kuadrat atau cm persegi. Sama dengan luas bagian berimpit yang pertama. Oke? Oke. Luas permukaan kerucut, luas permukaan tabung yang pertama, luas permukaan tabung yang kedua, luas bagian berimpit 1, dan luas bagian berimpit 2
sudah kita dapatkan. Nah, nilai tersebut tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke? Oke, pertama luas permukaan kerucut. Kita peroleh tadi 484. Di sini 484. Kemudian ditambah luas permukaan tabung 1. Luas permukaan tabung 1 kita peroleh 748. Kemudian ditambah luas permukaan tabung 2. Luas permukaan tabung 2 kita dapatkan tadi 2992. Kemudian dikurang 2 dikali dalam kurung luas bagian berimpit 1 kita peroleh 154. Kemudian ditambah luas bagian berimpit 2 juga kita peroleh 154. Tutup kurung. Sama dengan 484 ditambah 748 ditambah 2992. Ini kita peroleh 4224. Kemudian dikurang 2 dikali dalam kurung 154 ditambah 154. Ini kita peroleh 308. Tutup kurung. Sama dengan 4224 tetap dikurang 2 dikali 308. Kita peroleh 616. Sama dengan 4224 dikurang 616 kita peroleh 3608. Ini satuannya sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Jadi kita peroleh luas permukaan gabungan 3 bangun ruang ini yaitu 3608 cm persegi. Bisa ya? Oke, ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.